Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Syukur kepada Allah, salam salam buat Rasulullah. Kesempatan ini saya mau share tentang 6 kalimat pendorong anak atau kalimat-kalimat yang harus kita gunakan sebagai orang tua dalam memotivasi anak dalam kehidupannya, termasuk dalam belajar. Anak sangat berharap kata-kata, kalimat-kalimat dorongan dari orang tua agar anak membuang sifat-sifat pemalu, patah semangat karena kegagalan berulang-ulang. Jadi anak kita mungkin mengalami masalah kepercayaan diri ketika mengalami kegagalan, apakah karena nilai rendah, tidak juara, atau masalah-masalah lain dalam kehidupan, dalam bergaul, dia dibully atau sebagainya. Maka seorang ayah dan ibu, orang tua harusnya memberikan dorongan-dorongan agar anak bangkit, sehingga dia memiliki keberanian, punya harapan dan kepercayaan bahwa mereka dapat menghadapi dan menangani semua tugas kehidupan yang sangat berbahaya, termasuk kesukaran atau hal-hal yang menyakitkan. Oleh sebab itu, banyak sekali orang tua kadang-kadang tidak menggunakan kalimat-kalimat yang baik, sehingga yang seharusnya tujuannya adalah untuk menyampaikan kalimat-kalimat motivasi, padahal bagi anak adalah kalimat itu justru menyakitkan dan memperparah kepercayaan dirinya. Contohnya anak yang naik kelas lalu membanding-bandingkan anak dengan orang lain dengan mengatakan, "Kenapa kamu lebih bodoh dari teman kamu, padahal dia biasa-biasa saja, tidak punya apa-apa," dan sebagainya. Atau kalimat-kalimat yang bisa meruntuhkan mental anak kita. Maka pada kesempatan ini saya ingin sampaikan ada 6 kalimat ya, saya kutip dalam sebuah buku bagaimana cara yang efektif mendidik anak. Yang pertama, kalimat-kalimat atau sikap-sikap yang ditanamkan kepada anak kita melalui ucapan kita. Yang pertama adalah 1. Pada dasarnya kamu adalah orang yang kompeten dan pemberani. Artinya adalah kita menyampaikan kepada anak bahwa dia sebenarnya punya kemampuan baik dari segi pengetahuan, sikap dan keterampilan, dan dia sebenarnya adalah orang pemberani. Kalimat ini memberi kepercayaan diri kepada anak kita. Oleh sebab itu hindari kata-kata kamu bodoh, kamu tidak bisa, kamu tidak pemberani, kamu penakut. Kalimat-kalimat itu justru meruntuhkan mental anak kita. Yang kedua adalah kata atau kalimat yang harus diucapkan oleh orang tua kepada anaknya untuk membangkitkan kepercayaan diri, menimbulkan keberanian dalam bersikap dalam kehidupannya adalah, kamu adalah tipe anak yang tidak akan menyerah. Katakan kepada anak kita bahwa dia adalah anak yang pantang menyerah dalam kehidupannya. Dia akan berusaha keras menghadapi kehidupan ini. Dia akan menghadapi seluruh tantangan dalam kehidupan tanpa berhenti, tanpa menyerah. Nah, oleh sebab itu kalimat kamu adalah tipe anak yang tidak akan menyerah memberikan semangat kepada anak kita dalam mengarungi kehidupan ini, termasuk dalam belajar. Kalau dia sudah mengatakan kepada dirinya bahwa dia tidak akan menyerah dalam kehidupan ini,
insya Allah anak itu, insya Allah dia akan melalui kehidupan ini dengan tabah. Bukankah di dalam Al-Quran juga diperintahkan, ya ayyuhallazina amanus ta'inu bis sabri wassalah, tak tolonglah dengan kesabaran dan sholat. Tanamkan ini kepada anak kita agar selalu bersabar dalam kehidupan. Jangan kita mengatakan kata-kata yang meruntuhkan mentalnya. Kamu adalah anak yang mudah menyerah, tetapi katakanlah kepada dia, kamu adalah anak yang tidak akan pernah menyerah. Yang ketiga adalah kalimat atau sikap yang perlu ditanamkan kepada anak kita dengan ucapan, saya yakin bahwa kamu dapat menghadapi kesulitan, kesakitan, kemandekan, kemudian belajar dari situ, dan akhirnya kamu bisa mengatasi. Di sini kita tanamkan kepada anak kita bahwa dia dapat menghadapi kesulitan. Dari kecil dia sudah kita tanamkan, bahkan jika perlu kita beri dia tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Melakukan sesuatu pekerjaan di rumah tangganya, di rumahnya, bersama ibunya, untuk melakukan sesuatu, lalu katakan kepada dia bahwa kamu akan bisa menghadapi itu. Atau kesakitan-kesakitan dan kemandekan-kemandekan atau hambatan-hambatan dalam kehidupan. Dan yakinkan dia bahwa dia akan bisa belajar dari situ. Dan akhirnya dia bisa mengatasi. Bukankah dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Inilah yang harus kita tanamkan kepada anak kita, bahwa di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Tanamkan itu, ucapkan kepada dia, jika perlu buatlah kalimat-kalimat peribahasa yang bisa membangkitkan semangatnya. Kemudian yang keempat adalah, saya tidak menyuruh kamu untuk melakukan sesuatu yang berada di atas kesanggupanmu. Tanamkan kepada anak kita, ucapkan kepada anak kita bahwa saya sebagai orang tua nak tidak akan menyuruh kamu untuk melakukan sesuatu yang berada di atas, yang tidak sanggup kamu melakukannya. Kamu belajar nak di sekolah, belajarlah sesuai kemampuan kamu. Buat PR, tugas yang diberikan guru, kerjakan sesuai kemampuanmu. Jangan kamu jadikan itu beban pikiranmu. Lakukan sesuatu sesuai kemampuanmu. Bukankah dalam Al-Quran Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang, la yukallifullahu nafsan illa was, kecuali sesuai kemampuannya. Maka apa yang kamu hadapi sekarang ini nak, di sekolah, di rumah, dalam bergaul dengan masyarakat, semuanya itu masih batas-batas kemampuan kita diberikan oleh Allah. Maka jangan cepat menyerah, dan yakinkan diri kamu bahwa kami sebagai orang tua hanya akan memberikan dorongan agar kamu bisa memikul semua beban yang kamu pikul, yang diberikan oleh guru atau kehidupan, kekurangan-kekurangan yang kita alami dalam hidup ini. Itu yang keempat. Yang kelima adalah, katakan kepada anak kita, wahai anakku, suatu usaha baik pantas buat kamu akan menyenangkan saya. Kalau katakan kepada anak kita bahwa dalam hidup ini anak kita minta dia untuk berusaha dengan baik. Kalau dia berusaha dengan baik, itu akan menyenangkan hati kita sebagai orang tua. Jangan kita bicara melihat hasil kepada anak kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum, melainkan kaum itu merubah dirinya. Atau ayat Al-Quran juga mengatakan, faman ya'mal, siapa yang beramal, bekerja, miskala dzarratin khairan yarah, sebesar biji zarah dia akan melihatnya. Yang kita tanamkan kepada anak kita adalah usaha untuk beramal, bekerja.
Hasilnya, jangan kita terlalu berorientasi kepada hasil terhadap anak kita. Mungkin dalam menerima rapor, hasil rapornya rendah, tidak penting, tapi yang perlu kita perbaiki adalah cara belajar. Apakah dia sudah berusaha dengan baik dalam belajar? Itulah yang perlu kita tanamkan. Tanamkan kepada anak kita bahwa suatu usaha yang baik, yang pantas buat kamu akan menyenangkan saya sebagai orang tua. Artinya adalah, nak, kalau kamu berusaha dengan baik, hasilnya, apapun hasilnya, ayah dan ibu pasti akan menyenanginya. Jadi anak itu tidak terbebani pikirannya dengan angka-angka prestasi tinggi seperti yang sering dikatakan oleh orang tua. Kamu harus jadi ini, kamu harus bisa ini, berapa nilai kamu. Itu adalah ucapan-ucapan yang bisa meruntuhkan mental anak. Yang terakhir, nak, kata-kata yang bisa kita tanamkan kepada anak kita. Nak, kamu dapat lebih baik lagi kalau kamu memiliki kemauan. Ini kata terakhir yang perlu kita tanamkan kepada anak kita agar dia dapat memperbaiki dirinya setiap hari. Kalau dia memperbaiki dirinya setiap hari, maka dia akan memiliki keberhasilan dalam hidupnya. Tapi kebaikan itu mulai dari kemauan. Maka di sini angka 6 ini yang penting kita tanamkan kepada anak kita adalah tanamkan kemauan keras kepada anak kita. Kalau orang memiliki kemauan, apapun bisa dicapainya. Kalau orang memiliki kemauan untuk melakukan sesuatu, pasti didapatnya. Kata pepatah mengatakan, tidak ada orang yang tidak mampu. Yang ada adalah tidak mau. Apapun bisa dicapai kalau dengan kemauan. Inilah 6 ucapan yang bisa memberikan motivasi dan dorongan yang disampaikan oleh ayah ataupun guru kepada muridnya, sehingga anak itu bisa berhasil dalam kehidupannya, berhasil dalam studinya, berhasil nanti sampai kehidupan dunia dan akhirat. Sambil itu, para orang tua tetap mengawasi, memperhatikan setiap gerak kiri anak kita agar tidak terjatuh kepada kerusakan. Demikian saja video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, para orang tua, guru. Marilah kita menyampaikan kalimat-kalimat yang mengandung unsur motivasi kepada anak kita, bukan kalimat-kalimat yang merendahkan, yang membuat anak kita jatuh dan tidak jatuh kepada kerendahan hati, ketakutan, kecemasan, sehingga dia tidak bisa belajar dengan baik. Syukran. Sampai ilal liqa'i pada waktu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.